Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu evaluasi keamanan sistem berbasis SASE atau Secure Access Service 8, di mana adapun teman kelompok saya yaitu Diandra Maria Masara dan saya sendiri Stefani sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada sesi latar belakang. Mana perkembangan teknologi dan model kerja remote hybrid menuntut akses data yang aman dan fleksibel, di mana infrastruktur digital yang tersebar di cloud dan edge membuat pendekatan keamanan tradisional kurang efektif, sehingga Secure Access Service 8 hadir sebagai solusi modern yang menggabungkan jaringan dan keamanan berbasis cloud. Evaluasi terhadap sistem SASE diperlukan untuk menilai efektivitas kontrol, keamanan, ketahanan terhadap ancaman cyber, serta kesiapan organisasi dalam transformasi digital. Dan adapun rumusan masalahnya, yaitu mengevaluasi efektivitas SASE dalam meningkatkan keamanan jaringan. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan dan manfaat implementasi SASE. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan sistem berbasis SASE. Next, tujuan. Adapun 3 tujuan yaitu yang pertama, kompleksitas infrastruktur, di mana pengguna berbagai alat keamanan dan jaringan yang terpisah meningkatkan kompleksitas pengelolaan. Yang kedua, kesenjangan keamanan, di mana model keamanan tradisional tidak efektif dalam menghadapi ancaman yang berkembang dan lingkungan kerja yang tersebar. Yang ketiga, keterbatasan skalabilitas, di mana sistem keamanan on-premise sulit untuk diskalakan sesuai kebutuhan bisnis yang dinamis. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya. Adapun 6 komponen utama SASE yang itu pertama, SD-WAN, berfungsi untuk mengoptimalkan lalu lintas jaringan dan menghubungkan ke kantor pusat, cabang, serta penggunaan jarak jauh secara efisien dan aman. Yang kedua, STNA atau Zero Trust Network Access, mengimplementasikan prinsip tidak percaya selalu verifikasi. Artinya semua akses ke sistem harus melalui autentikasi dan otoritasi ketat bahkan jika pengguna berada di dalam jaringan. Yang ketiga, CASB atau Cloud Access Security Broker, berfungsi untuk pengawas antara pengguna dan layanan cloud yang memungkinkan visibilitas, kontrol, serta perlindungan terhadap data yang diakses melalui aplikasi cloud seperti SaaS, PaaS, dan IaaS. Yang keempat, VWaaS atau Firewall as a Service. Firewall berbasis cloud yang memungkinkan perlindungan lalu lintas jaringan tanpa perangkat keras fisik serta menyediakan pemantauan dan penyaringan lalu lintas data secara terpusat. Yang kelima, SWG atau Secure Web Gateway, menjaga keamanan saat pengguna mengakses internet dengan menyaring situs berbahaya, memblokir konten yang tidak sesuai, serta menjaga kebocoran data. Yang keenam, Cloud Security Management, menyediakan platform terpusat untuk mengatur semua komponen SASE seperti kebijakan akses, visibilitas lalu lintas, deteksi ancaman, dan kontrol pengguna. Ini mempermudah pengelolaan keamanan dalam lingkungan kerja yang tersebar dan dinamis. Selanjutnya, keunggulan dan tantangan SASE. Keunggulan: skala tinggi. Karena berbasis cloud, SASE dapat dengan mudah menyesuaikan kapasitas dan menambah pengguna atau lokasi baru tanpa perangkat keras tambahan. Efisiensi operasional, integrasi berbagai komponen keamanan ke dalam satu platform memudahkan manajemen TI dan menurunkan biaya operasional. Pengalaman pengguna yang konsisten, pengguna dapat mengakses aplikasi dan data dengan cepat dan keamanan yang sama, baik dari kantor pusat, rumah, maupun luar negeri. Tantangan integrasi dengan sistem lama, banyak organisasi masih menggunakan sistem keamanan
tradisional yang tidak langsung cocok dengan SASE, ketergantungan pada vendor cloud. Jika vendor mengalami gangguan layanan atau pelanggar keamanan, seluruh organisasi bisa berdampak. Yang ketiga, kesiapan organisasi. Penerapan Zero Trust membutuhkan pelatihan, perubahan SOP, dan kesiapan daya kerja yang baru. Evaluasi terhadap penerapan sistem keamanan berbasis Secure Access Service Edge dilakukan berdasarkan studi literatur, data kuantitatif dari laporan industri, serta analisis studi kasus dari organisasi yang telah menerapkannya. Studi evaluasi ini mencakup 3 dimensi utama. Yang pertama, efektivitas teknis, dampak operasional, dan tantangan implementasi. Efektivitas teknis implementasi SASE. Implementasi arsitektur SASE terbukti membawa dampak teknis yang signifikan pada pengelolaan keamanan jaringan. Yang pertama, dari sisi visibilitas, laporan Zscaler pada tahun 2023 mencatat bahwa organisasi yang menerapkan SASE mengalami peningkatan visibilitas lalu lintas jaringan hingga 60%. Ini memungkinkan tim keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan pelanggaran kebijakan secara real time. Yang kedua, respon terhadap insiden menjadi jauh lebih cepat. Studi dari Palo Alto Networks pada produk Prisma Access menunjukkan bahwa waktu tanggap insiden menurun drastis dari rata-rata 72 jam menjadi kurang dari 24 jam setelah menggunakan arsitektur SASE yang berbasis cloud native dan ZTNA. Dari sisi yang ketiga, dari sisi proteksi, pendekatan inspect before connect yang digunakan SASE mampu memverifikasi koneksi sebelum akses diberikan. Ini membantu mencegah berbagai ancaman dari malware, phishing, dan serangan DDoS sebelum mencapai sistem inti. Bisa dilihat pada gambar 7.1 proyeksi pertumbuhan pasar SASE global dari 2022 sampai 2027. Baik, adapun evaluasi teknis dan operasionalnya itu yaitu yang pertama, visibilitas lalu lintas meningkat, di mana menurut Zscaler pada tahun 2023, adopsi SASE memungkinkan peningkatan visibilitas hingga 60%, yang membantu dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan secara cepat. Yang kedua, waktu tanggap insiden menurun, di mana menurut Palo Alto Networks pada tahun 2023 menunjukkan waktu respons insiden turun dari 72 jam menjadi kurang dari 24 jam karena kebijakan keamanan yang terpusat dan inspeksi di Edge. Yang ketiga, efisiensi operasional naik, di mana menurut Midstream Enterprise pada tahun 2024 mencatat peningkatan efisiensi TI sebesar 35%, berkat konsolidasi alat keamanan dalam satu platform. Berikutnya bisa dilihat pada ringkasan evaluasi itu, di mana visibilitas lalu lintas meningkat 60%. Artinya sistem SASE yang diterapkan mampu memberikan pandangan yang lebih jelas terhadap efektivitas data di jaringan. Hal ini penting agar aktivitas mencurigakan bisa cepat terdeteksi. Berikutnya kecepatan tanggap insiden, di mana kecepatan tanggap insiden turun dari 72 jam menjadi 24 jam. Dulu dibutuhkan waktu 3 hari untuk merespons insiden keamanan, sekarang kurang dari 1 hari, di mana ini menunjukkan peningkatan respon yang sangat cepat dalam menangani masalah. Yang ketiga, efisiensi operasional, di mana naik menjadi 35%, di mana operasional IT menjadi lebih efisien, baik dari sisi biaya maupun waktu. Ini berarti sistem bekerja lebih cepat dan hemat. Yang keempat, tantangan dan teknis, di mana integrasi sistem lama, salah satu kendala teknis adalah menyesuaikan sistem keamanan baru, di mana SASE dengan sistem yang lama yang sudah ada ini membutuhkan penyesuaian teknologi. Yang terakhir, tantangan budaya, di mana Zero Trust menerapkan prinsip keamanan baru yang tidak langsung percaya siapapun jaringan, termasuk pengguna internal. Butuh perubahan budaya kerja agar semua orang paham dan terbiasa dengan pendekatan ini.
adalah studi kasus. Yang pertama, Health Platform, menyediakan penyedia layanan perawatan di rumah sakit terbesar di Amerika Serikat mengimplementasikan SASE dengan SD-WAN untuk memperkuat keamanan jaringan mereka. Hasilnya mereka berhasil meningkatkan kinerja jaringan dan memastikan keamanan data pasien yang sensitif. Yang kedua, Lemonade Insurance mengadopsi Prisma Access Browser dari Palo Alto Network sebagai bagian dari strategi SASE mereka. Langkah ini memungkinkan mereka untuk mengamankan akses browser dan melindungi data pelanggan yang dengan lebih efektif. Yang ketiga, studi kasus Westfile menerapkan Prisma SASE untuk meningkatkan koneksivitas dan keamanan jaringan mereka. Implementasi ini memberikan fleksibilitas dan kinerja yang lebih baik dalam menghadapi perubahan pasar yang cepat. Arsitektur Cisco SASE menyediakan solusi SASE melalui integrasi produk seperti yang pertama, Cisco SD-WAN mengelola konektivitas antar lokasi secara efisien. Yang kedua, Cisco Umbrella menyediakan proteksi DNS, firewall, cloud, SWG, dan CASB. Yang ketiga, Cisco Duo mendukung autentikasi multifaktor untuk ZTNA. Yang keempat, Cisco SecureX memfasilitasi manajemen keamanan terpusat dan orkestrasi respons insiden. Diagram Cisco menggambarkan koneksi aman dari pengguna ke cloud dan data center melalui kombinasi fungsi jaringan dan keamanan. Baik, kita berada pada sisi kesimpulan, di mana kesimpulan SASE merupakan arsitektur modern yang efektif dalam menjawab tantangan keamanan jaringan di masa kini. Nah, keunggulan terletak pada integrasi, efisiensi, dan kemampuan adaptasi terhadap kerja, hybrid, dan layanan cloud. Meskipun demikian, implementasinya tidak terlepas dari tantangan teknis dan kesiapan budaya organisasi. Evaluasi dan pemilihan vendor seperti Cisco dapat membantu memastikan keberhasilan penerapan SASE. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.